Fuel Pro dari Sportigo, kelas whey protein yang katanya punya nutrisi yang cakep di harga yang ekonomis. Gulanya 0 gram dan laktosanya 0. Sebagus itukah? Semua akan kita bedah di video kali ini. Let's check it out. Untuk Fuel Pro ini kemasannya di sini ember dengan berat 4 lbs. Di depan kemasannya di sini tulisannya Fuel Pro Whey Protein, cuman nggak dikasih tahu ini kelas protein apa. Isolate kah, konsentrat kah, atau whey blend. Tapi nanti di komposisi bakal kita jawab. Pas gua pengen buka, itu perlu tenaga yang ekstra di sini buat melepas tutup atasnya. Karena lengket banget di sini. Ya biasanya sih suka duka ember ya kayak gitu. Tapi kelebihannya embernya bisa kita pakai buat ya yang lain, mungkin rengginang. Kalau gue lihat sih ada yang modelan pakai zip yang versi isolate dan versi blendnya. Kalau gue lihat di Sportigo itu. Cuman untuk Fuel Pro ini versi emberan aja ya tersedia. Nggak ada yang versi yang zip ya, semoga nanti ke depannya ada. Kalau kita lihat dari NutriFact-nya di sini, ini sebenarnya standar whey konsentrat ya. Proteinnya ya cukup tinggi di sini dengan protein rasio yang didapat itu 66%, rendah kalori juga, rendah karbo dan fat juga. Terus seratnya lumayan tinggi di sini dan gulanya 0 loh. Wow. Terus laktosanya 0. What? Terus tabel BCAA dan tabel asam aminonya di sini juga sudah dijelaskan di belakang kemasannya sini ya, komplit di situ, bisa kalian baca sendiri. Nah, barulah kita beralih ke komposisi yang dia gunakan di sini nih. Untuk sumber proteinnya dia di sini pakai dari whey protein konsentrat. Berarti ini kelas WPC ya. Karena nggak ada lagi sumber protein lain selain dari ini gua baca. Dan tertulis juga di sini penggunaan WPC di komposisinya juga banyak. 90% lebih loh. Sisanya cuma buat perisanya, pemanisnya, pengentalnya. Oh, ada maltonya juga ya di sini. Tapi kita nggak perlu risih soal maltonya karena kita udah mengantongi 90% lebih dari whey protein konsentratnya. Dan karbo yang didapat kalau kita lihat di NutriFact-nya tadi juga masih tergolong rendah ya. Yang gue herannya itu di NutriFact-nya tadi kan dapat serat bisa sampai 4 gram per servingnya. Tapi kalau dilihat dari komposisinya di sini nih, sumber seratnya itu dari mana? Biasanya kan ada tuh sumbernya biasa dari inulin ditambahkan atau sumber serat yang lainnya. Kalau di WPC kan nggak mungkin ya. Kalau malto kan bukan sumber serat gitu ya, itu sumber karbo, beda ya. Mungkinkah dari lecithin atau anti kempalnya tadi, atau apakah mereka lupa ngisinya di komposisinya di sini bahwa mereka sebenarnya juga menambahkan sumber serat eksternal ya? Atau kalau kalian ada yang tahu soal ini bisa isi di kolom komentar ya. Karena ini menggunakan 91% lebih WPC yang notabene masih mengandung laktosa di dalamnya, tapi di NutriFact-nya di sini tertulis laktosanya 0 gram loh. Kok bisa ya? Ya, tapi baguslah kalau ternyata emang dapat 0 gram. Setahu gua dari kebijakan BPOM kalau terdetek laktosanya di bawah 0,5 gram bisa dibulatkan menjadi 0. Tapi ya sayangnya gua nggak punya hasil analisis labnya. Untuk izinnya di sini sudah lolos BPOM ya, dan juga sudah ada sertifikasi halalnya juga di sini, jadi aman. Udah cakep. Nah, untuk varian rasanya di sini dia ada 2 varian rasa. Ini adalah rock and roll, rockin coklat. Rockin coklat. Nah, kalau di komposisinya di sini ini berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, oh ada ya bedanya di sini lemaknya. Kalau lemaknya lebih rendah yang versi vanilanya ini daripada yang coklat. Jadi kalorinya lebih rendah juga, 140 kalori untuk yang vanila dan 150 kalori dari yang coklat, mungkin karena penambahan perisanya tadi. Kalau yang lain-lainnya sih sama aja ya, karbonya juga sama 5 gram di sini. Di sini kalau kita larutin bubuknya itu ya agak sulit larut ya di sini. Padahal udah pakai shaker loh. Cuman kalau dilamain lagi nge-shake-nya bisa larut juga kok ya. Jadi kudu sabar di sini. Untuk teksturnya cenderung kental dan foamy gitu. Dari kedua rasanya ini gue lebih suka yang rasa vanilla karena di sini aromanya wangi ya. Rasa susu banget, otentik banget di sini. Dan soal pemanisannya di sini menurut gua nggak begitu manis. 2 varian ini nggak begitu manis, cenderung agak hambar lah ya. Wajar lah ya, gula yang dipakai tadi kan 0 gram. Terus cuma pakai 1 sumber sweetener ya tadi ya. Jadi harusnya legit itu.
Nah, untuk harganya itu terakhir gue lihat di 480.000 per ember 4 lbs ini, dan ini bisa dapat 55 serving ya. Wah, tunggu dulu, kok ada yang beda ya di sini ya? Oh, ternyata di sini ada perbedaan juga dari takaran sajinya. Gue baru lihat juga nih. Untuk rasa coklatnya di sini 35 gram per sajiannya, dan di sini untuk yang vanilla 33 gram. Mungkin di sini biar menyamakan protein yang didapat. Di sini 22 gram sama ya protein yang didapat. Cuman kalau kita lihat dari protein rasio, lebih banyak yang vanilanya ini ketimbang dengan yang rasa coklatnya. Total servingnya juga bakal berubah. Untuk yang vanila ini 55 sajian, dan untuk yang coklat ini 52 sajian. Karena takarannya tadi kan lumayan tinggi yang coklat daripada yang vanila ini. Wah, bakal lebih milih vanila dong ya, sudah rendah kalori, terus protein rasionya lebih tinggi ya, dan juga total servingnya juga lebih banyak. Tapi kalau rasa menurut gua itu tiap orang punya selera yang berbeda-beda lah ya. Jadi di sini gua mencoba mengacu ke rasa varian vanilanya nih, Full Pro varian vanilanya. Di sini dia dapat 50 sajian per kemasan. Kalau 55 di 480 tadi itu berarti per servingnya kisaran 8 ribuan lah ya. Dan dengan harga per gram proteinnya hampir 400 perak atau 396 perak ya. Kalau melihat dari harganya tadi ya per servingnya 8 ribuan untuk varian vanilanya ya di sini ya. Dan menurut gua itu sudah termasuk murah kalau sekelas whey konsentrat. Tapi lagi dia di sini pakai sampai 91% lebih whey konsentratnya. Dan gue salut itu, gue acungin jempol karena dia di sini berani menunjukkan persentase sumber protein yang dia gunakan berapa. Jadi kita bisa memprediksi filler atau other ingredient yang lainnya itu dia tambahkan berapa persen. Sudah tinggi protein, sudah rendah kalori juga, gulanya juga 0 gram dan juga kaya akan asam amino esensial. Per servingnya tadi juga sudah mengantongi 4,5 gram BCAA, sudah lumayan tinggi di situ. Sudah BPOM dan juga halal juga loh. Dan rasanya menurut gue juga pas. Cuman ya bikinnya agak lama juga soalnya bubuknya sulit larut. Tapi sulit larut bukan berarti kualitas proteinnya itu buruk ya. Itu karena pengaruh baik dari penambahan pengentalnya kah, maupun dari pengemulsinya tadi ya. Dan gue juga dikasih taunya untuk jenis Full Pro ini sifatnya heat stable, jadi cenderung susah larut. Tapi ini suatu kelebihan buat yang suka dibikin cake atau oatmeal atau menu yang notabene terkena perlakuan suhu panas. Jadi that's no problem. Karena ini adalah bentuk suplemen, maka ini bukan prioritas utama dalam diet kalian. Tetap nutrisi harian yang paling utama adalah dari real food ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.